Hey, kamu yang sudah memiliki skill dan pengalaman kerja, kayak kerja di kantor, itu sudah bisa menjadi modal untuk mendapatkan penghasilan online. Yes, ini no bogus ya. Karena dari pengalaman aku menjalankan iklan Meta Ads atau dulu disebut Facebook Ads, itu aku sudah berhasil menjual skill dan pengalamannya itu melalui YouTube aku ini dan bisa mendapatkan 100 juta profit ya. Dan tentunya pada saat hari ini tuh sudah jauh lebih dari itu. Tapi angka itu bukan janji manis aku. Itu adalah apa yang sudah aku capai. Ya wis, kalau teman-teman memang tertarik ya, aku sudah buatkan semacam kayak framework ataupun pola pikirnya yang ini sudah aku gunakan untuk mencapai apa yang sudah aku capai tadi. Jadi kamu yang nonton ini tinggal pakai aja. Ya wis, tanpa fafifu kita akan langsung masuk ke pembahasannya. Halo guys, kembali lagi dengan Fusik, konsultan Meta Ads yang sudah berpengalaman ngebedah, menganalisa, dan memberikan saran-saran perbaikan sejak 2019, dan juga sebagai digital creator yang berhasil menjual skill dan pengalaman aku melalui channel YouTube ini. Ubah skill dan pengalaman kamu jadi penghasilan online. Nah, ini untuk siapa? Seperti yang sudah aku jelaskan di depan tadi ya. Jadi kamu yang sudah memiliki skill dan pengalaman kerja. Nah, kenapa ini harus dijadikan modal utama dan kenapa aku menekankan untuk teman-teman, untuk kamu yang sudah memiliki skill dan pengalaman kerja? Ya berarti skill dan pengalaman kerja kamu tuh sudah terbukti. Karena buktinya dipakai kerja atau di-hire oleh sebuah perusahaan. Entah perusahaan yang skalanya masih UMKM, ataupun perusahaan yang sudah multinasional, whatever. Intinya sudah terbukti. Karena apa? Kita nggak mau, aku dan kamu nggak mau menawarkan sesuatu yang itu belum terbukti. No, that's not us. Agree? Oke, lanjut. Jadi guys, pertama, yang harus kamu lakukan agar mendapatkan penghasilan online dari skill dan pengalaman kamu adalah, jadi kamu harus mengubah skill dan pengalaman yang sudah kamu dapatkan pada saat kamu kerja, bahkan sekarang masih kerja juga, itu adalah dirubah atau dikemas menjadi sebuah digital product. Ya, teman-teman, kita semua sudah mendengar berulang-ulang di dunia online, digital product banyak sekali. Gitu. Nah, cuman di sini aku menekankan sekali lagi digital produknya ini bersumber dari skill dan pengalaman. Terus dalam bentuk apa nih digital produknya? Kan digital produk itu ada berbagai macam. Ya, jadi yang pertama itu adalah jasa yang dikerjakan secara online. Ya, jadi jasa ini dikerjakan dari individu kamu ya, untuk seorang individu ataupun ditujukan untuk sebuah perusahaan itu juga bisa. Lalu yang kedua adalah dalam bentuk self-guided e-course. Jadi kayak semacam kayak e-course yang dijual terus nanti orang akan mempelajari skill dan pengalaman kamu dalam bentuk video-video ataupun dalam bentuk e-book. Tapi kalau e-book aku kurang rekomen ya. Tapi juga work juga di luar sana ada yang menjual itu. Cuman aku nggak rekomen karena apa? Ketika orang sudah membeli e-book kamu, maka nanti e-booknya itu bisa diduplikat, bisa di copy paste, bisa dibajak dan sebagainya. Ya, karena kan kamu udah nggak punya kekuatan ataupun cara untuk nge-prevent itu. Tapi kalau dalam bentuk video di dalam pembelajaran di website kamu, itu kamu aman. Terus rekomendasinya apa? Kalau saran dari aku ya, dulu aku memulainya dari yang ini ya, jasa yang dikerjakan secara online. Kenapa? Karena untuk yang ini ya, itu kita bisa nge-charge ya dengan harga yang jauh lebih mahal dibandingkan yang self-guided e-course dan ada unsur personalisasinya. Nah, itu akan aku jelaskan nanti setelah ini ya. Nah, jadi ini nyambung di penjelasan low ticket atau high ticket. Tadi kalau kamu udah menentukan mau jual dalam bentuknya jasa ataupun dalam bentuk e-course ya, atau self-guided e-course ataupun e-book whatever itu, tentu kamu harus menentukan harganya dan harga ini juga nanti akan sebenarnya juga menentukan mau jual yang jasa ya atau mau jual yang tadi ya. Misal kayak menjual e-course ataupun e-book gitu.
Kalau low ticket ya, sebentar aku jelaskan dulu low ticket sama high ticket. Jadi low ticket itu adalah produk-produk digital yang sering kita lihat ya, yaitu adalah semacam kayak e-book ya yang harganya mungkin 150 gitu kan, 99.000 gitu kan. Terus juga e-course yang harganya juga ada juga yang di harga 199.000, 200-an kayak gitu ya. Bahkan ada juga yang menjual di angka 500.000. Bahkan kalau aku sendiri itu juga sampai menjual di harga di angka 1 jutaan. Itu ada gitu. Nah, cuman yang common practice-nya itu low ticket itu di angka ratusan ribu. Nah, tentu karena low ticket ini adalah ya low ticket gitu kan. Dia tuh lebih mudah dijual dibandingkan kalau high ticket itu lebih susah dijual gitu. Ya. Kalau low ticket ya karena harganya di ratusan ribu ya orang ketika baru lihat iklan atau baru lihat konten aku ataupun konten kamu gitu, itu nanti akan jauh lebih mudah kejual karena harganya itu lebih minim ya. Barrier of entry-nya itu minim gitu. Dan juga funnel-nya itu lebih pendek gitu. Ya tentu ya produk harganya ratusan ribu, orang kan mikir-mikirnya jauh lebih pendek. Ya itu harganya ratusan ribu. Cuman aku nggak sukanya low ticket ini adalah value-nya rendah. Ya. Berarti orang melihat skill dan pengalaman kamu itu ya sesuai dengan harganya. Oh, harganya itu di harga ratusan ribu. Berarti skill dan pengalaman orang ini itu ya harganya segitu. Nangkep ya. Sedangkan kalau yang high ticket, ya itu memang betul itu lebih susah dijual. High ticket ini biasanya harganya di start jutaan ya. Mungkin di 4 juta, 5 juta, bahkan ada yang jual sampai di 2 digit itu juga ada. Ya tentu berarti lebih susah dijual. Nggak mungkin, ya mungkin bisa dibilang, mungkin tapi chance-nya itu kecil ya. Misal kamu menjalankan iklan untuk menjual produk digital kamu ya, harganya jutaan. Ketika orang lihat iklan kamu, itu langsung check out, itu sangat kecil kemungkinan. Kenapa? Ya karena harganya itu tadi ya. Jadi harga yang semakin tinggi itu butuh pembenaran-pembenaran. Gitu. Terus juga funnel-nya lebih panjang. Nah, karena harganya tinggi tadi, maka orang itu perjalanannya sampai memutuskan untuk membeli produkmu itu panjang. Ya. Makanya biasanya high ticket itu dijualnya itu dalam bentuknya jasa atau grup coaching dan sebagainya. Dan biasanya penjualannya itu melalui telepon dulu ataupun mungkin sesi Zoom gitu. Karena memang funnel-nya panjang. Atau mungkin lewat email yang dikelola, maksudnya katakanlah kamu Budi masuk ke sebuah funnel email ya, email gratis gitu, terus di situ dikasih insight gitu sampai orangnya itu cocok, baru sampai beli harga produk yang mahal, seperti itu ya, karena produknya harganya mahal, maka butuh funnel yang lebih panjang. Yes, harganya start jutaan, cuman aku sukanya di high ticket ini ya, value-nya tinggi ya, berarti ntar ini juga akan ngefek di branding kamu. Jadi kamu akan dilihat di market bahwa oh si Andi misal gitu. Sorry nyemprat. Si Andi. Nah, si Andi ini akan dilihat oleh market. Oh, kalau kamu mau beli produk digital atau mau belajar sesuatu gitu ya. Dan kamu kepengennya dapatnya berkualitas tinggi, ke si Andi itu. Wah, dia aja ngejualnya harganya sekian tuh. Nah, misal kayak gitu. Ya cuman harga yang tinggi itu nggak bisa ngasal ya. Ada faedah-faedahnya, ada ketentuan-ketentuan agar bisa ngejual mahal gitu. Oke, yang ketiga, ya. Terus gimana cara dapat penjualannya? Nah ini juga penting karena setelah kamu ya nonton video ini dan udah ngerti apa yang akan dijual ataupun mau mengemas ulang produk yang sudah ada atau kemudian kalian konten kreator di luar sana yang nonton ini dan mulai nemu ide produk gitu kan. Nah, terus gimana cara dapat penjualannya? Tentu yang sudah punya follower itu akan jauh lebih mudah. Anggap aja yang nonton video ini itu start from scratch lah gitu. Ya. Jadi aku menyarankan teman-teman itu menggunakan metode yang aku sebut ya menanam bibit. Nah, kenapa disebut menanam bibit? Ya karena konten-konten yang akan kita buat, di-upload itu nanti akan dicari oleh orang-orang. Nah, makanya aku lebih menyarankan buat kontennya itu di YouTube. Kenapa YouTube? Ya, orang lebih cenderung nonton video lebih lama gitu. Lebih siap menerima informasi. Terus apa ya format kontennya yang agar membuat orang itu ketika lihat kontenmu nanti berefek
ya endingnya berefek mau beli atau at least menjadi lead gitu ya. Yang pertama adalah konten yang menyelesaikan suatu masalah spesifik. Kalau di aku ya, aku kan punya banyak studi kasus dengan klien-klien yang konsultasi minta ads gitu kan. Itu biasanya akan aku upload video yang dalam bentuk studi kasus gitu. Jadi si klien A ini dulu iklannya itu mahal gitu. Terus aku lakukan, bukan aku lakukannya, aku memberikan saran ini itu ke klien, dipraktekkan hasilnya menjadi lebih bagus atau mungkin hasilnya lebih jelek. Nah, kalau lebih jelek ini ada faktor apa kayak gitu? Itu tak jelaskan gitu. Nah, dengan kayak gitu, audiens yang nonton itu akan lebih memandang kamu sebagai orang yang ini orang skillnya beneran ini, gitu ya. Terus yang kedua adalah tipe konten mencapai suatu keadaan yang diinginkan oleh audiens gitu. Misal nih, kamu sudah terbukti membantu suatu perusahaan X untuk mencapai omset 1 miliar misalnya gitu. Itu kan juga mencapai suatu keadaan gitu. Atau mungkin kamu bisa memiliki rumah di usia sebelum 30 tahun kalau misal beneran ya gitu. Atau kamu bisa memiliki tabungan dalam setahun itu minimal 50 juta, padahal gaji kamu 10 juta. Nah, gimana caranya bisa nggak gitu? Dan kamu sudah membuktikan ya. Jadi tujuan. Dan ini aku spill insight yang mahal ya. Intinya orang membeli digital produk kalian itu bukan cuma sebatas informasinya, tapi ingin ya membeli hasil akhirnya di sana. Kalau aku beli ini dan aku mempelajari dan mempraktekkan, ntar aku bakal menjadi atau akan ada di sana. Gitu. Jadi hasil akhirnya gitu. Nah guys, dengan kita, ya, kamu dan aku ya, membuat konten iklan yang kayak tadi ya, itu nanti audiens akan melihat kamu sebagai figur otoritas. Ini penting banget guys ya. Jadi tanpa orang itu melihat kita sebagai figur otoritas, informasi itu akan susah masuk. Itulah kenapa ketika aku dan kamu masih kecil ya, dikasih tahu orang tua itu nurut ya, karena orang tua itu adalah figur otoritas. Dan di luar sana juga terjadi fenomena ya, influencer itu bisa menginfluence pikiran-pikiran followersnya, mengikuti apa kata-kata mereka. Misal nih ya, ada tuh kan influencer milenial gitu yang menyarankan kalau cewek itu berdikari gitu, nggak butuh suami dan sebagainya gitu kan. Dan ternyata ada juga yang menurut kata-kata mbaknya. Ya, terlepas itu benar atau salah, karena benar atau salah itu kan relatif ya. Gitu. Aku nggak akan ngobrol itu di sekarang ya. Gitu. Intinya kalian paham, dengan membuat konten-konten kayak tadi, tujuannya adalah agar kamu terlihat sebagai figur otoritas. Nah, dengan terlihat sebagai figur otoritas, ntar apa yang kamu omongkan itu akan diterima oleh audiens kamu. Ingat, ini jangan disalahgunakan ya. Oke, ya. Jadi kalau kita simpulkan dari obrolan aku tadi dari awal sampai detik ini ya, jadi tugas kamu adalah nanti ya, setelah udah mengemas produknya ya, silakan rutin konten. Ya, rutin konten itu disarankan itu seminggu sekali, apalagi ketika baru build seperti ini, baru start from scratch ya, harus rutin konten. Karena kalau nggak rutin konten ya, kamu akan dilihat oleh audiens, ini orang niat nggak sih gitu. Nah, semakin rutin konten, kan audiensmu akan nonton rutin tuh gitu. Nah, itu akan terjadi repetisi. Repetisi tadi juga akan menimbulkan efek menjadi figur otoritas karena ditonton terus-menerus. Nah, karena kamu rajin konten ya, berarti kamu punya stok konten di dalam YouTube kamu. Nah, berarti kamu punya bank konten. Nah, bank konten inilah ya, itu menjadi bibit ya, bibit yang kamu tanam tadi. Jadi bibit ini adalah konten-konten yang ditanam gitu. Nah, bibit-bibit inilah yang akan ditonton oleh audiens kamu, target market kamu. Ini nantinya akan berbuah jadi klien atau buyer gitu. Nah, aku spill dikit. Rilis di kasus. Jadi aku punya klien, namanya adalah Mas Y gitu aja namanya. Aku panggil Mas Y karena nggak akan aku spill juga karena dia juga nggak bikin video dengan aku gitu ya. Jadi Mas Y ini one day tiba-tiba itu bayar konsultasi gitu. Ya ibaratnya kayak nggak ada angin, nggak ada apa gitu, tiba-tiba bayar konsultasi gitu. Yang harganya cukup lumayan gitu kan. Karena konsultasi itu kan cuma totalnya 6 jam. Nah, itu ya
setelah tak gali-gali, Mas kok tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada ini, tiba-tiba bayar konsultasi sekian juta gitu kan, baru dijadwalkan gitu. Iya Mas, karena aku itu udah ngikutin YouTube-nya Mas dalam beberapa kurun waktu gitu, dan aku punya masalah yang masalahnya ini harus diselesaikan oleh Mas langsung gitu, harus diberikan saran langsung, harus dibedah dashboardnya gitu. Oh, gitu. Oke. Jadi itu beneran ya, dengan menanam bibit ya, itu memungkinkan ya berbuah jadi klien atau buyer gitu. Oke guys, itu ya di Digital Creator episode terbaru kali ini ya. Silakan dipraktekkan karena video ini bukan tontonan, tapi video penuh insight yang ini bisa menghantarkan kamu ya mencapai perubahan ataupun hidup yang lebih baik, whatever lah gitu ya. Karena ini literally yang beneran tak pakai ya sampai hari ini gitu. Ya wes lah, gitu aja ya, nggak kepanjangan videonya. Gitu, as always, may we always live in prosperity. This is Rusik signing off. Bye-bye.